Oke, baik. Selamat sore teman-teman, selamat sore Bapak. Kembali lagi bersama saya Fenli Leonard Manafe, NIM 1803030109. Kelas C, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview buku yang diberikan oleh dosen kami. Dalam video ini saya akan merangkum beberapa poin penting dalam buku ini yang berjudul Pendekatan Bertingkat dalam Memerangi Korupsi. Oke, kita lanjut pada slide yang pertama. Di sini saya mengambil mempromosikan tata kelola yang baik di tingkat domestik. Masuk ke dalam pembahasannya, berkenaan dengan promosi proses administrasi yang akuntabel dan transparan dan institusi, bank telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu pemerintah dalam hal mereka upaya untuk meningkatkan perilaku etis dan pemberian layanan yang efektif. Secara khusus, file lembaga keuangan berfokus pada dua bidang utama. Di satu sisi, tujuannya kegiatannya dalam memperkuat sistem manajemen sektor publik dalam cabang eksekutif, termaksud pengelolaan keuangan publik dan pekerjaan publik. Di sisi lain, mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan lingkungan tata kelola yang lebih luas. Di dalamnya ini terdiri dari peningkatan hasil sektor publik dengan mengubah cara pemerintahan kerja. Dengan kata lain, ketika bank mengatur pinjaman di suatu negara, itu dengan sengaja mencoba mengubah struktur dan proses dalam sektor publik. Sebagai soal faktanya, mereka menentukan bagaimana sumber daya keuangan dan fisik dan orang-orang dikirakan dan dicatat. Harus disebutkan bahwa secara historis bank tidak menggunakan ekonomi seperti itu, memanfaatkan secara netral. Oke, kita lanjut. Reformasi manajemen sektor publik dilakukan dengan menggunakan masalah baru, pendekatan penyelesaian yang tidak bergantung pada pengenalan hukum baru dan peraturan, tetapi didasarkan pada evaluasi konkret dari hasil keberhasilan yang dicapai ditentukan oleh hasil. Untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan anti korupsi lintas negara, sektor dan wilayah tempat bank melakukan kegiatannya, banyak proyek bank dan program negara yang mengintegrasikan penilaian ekonomi politik, identifikasi risiko, tindakan mitigasi, kontrol yang lebih kuat, dan mekanisme pengawasan. Secara khusus, salah satu langkah yang dikembangkan oleh bank diwakili oleh kerangka manajemen risiko operasional yang diperkenalkan di semua proyek pada tahun 2011. Ini adalah sistem yang dirancang untuk bekerja pada tahap identifikasi proyek untuk menimbang trade-off antara hasil proyek yang diharapkan dan keuangan terkait risiko manajemen. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut. Membina tindakan kolektif tentang tata kelola global. Secara khusus, panelis mengenali meningkatkan tren swap lintas batas dan untuk meningkatkan internasional kerjasama antar otoritas nasional, mengeluarkan rekomendasi berikut: pertahankan percakapan dan hubungan aktif dengan rekan asing, mengambil keuntungan sumber daya yang tersedia di bawah kerangka hukum yang ada, termasuk perjanjian jaringan global dan tindakan penegakan swap asing. Gunakan instrumen anti swap asing untuk membantu peluncuran investigasi mereka sendiri. Meningkatkan penuntutan domestik dan terlibat dalam diskusi penyelesaian konsien atau proceeding. Selain itu, pesan utama yang didukung oleh semua panelis berfokus pada kebutuhan dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan investasi dalam kegiatan pencegahan dan pemogokan keseimbangan yang lebih baik dengan peran investigasi tradisional mereka. Kita lanjut. Antara lain, yang pertama adalah inisiatif yang dilakukan oleh bank dalam kemitraan dengan unit kantor negara untuk narkoba dan kejahatan. Ini bertujuan untuk mendukung internasional upaya untuk menghilangkan safe havens bagi dana korupsi. Ini beroperasi dalam hubungannya dengan negara berkembang dan pusat keuangan yang mencegah pencucian hasil korupsi dan memudahkan pemulihan aset yang dicuri. Secara khusus, program ini mencakup berbagai aktivitas untuk meningkatkan praktik pemulihan aset seperti perorganisasian lokarja dan kursus pelatihan lanjutan, menerbitkan kertas kebijakan panduan ahli dan database kasus khusus, dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara itu melakukan operasi pemulihan aset. Inisiatif STAR didasarkan pada 4 hal utama elemen: pemberdayaan, kemitraan, inovasi, dan standar internasional.
Pemberdayaan terdiri dari membantu negara-negara dalam menetapkan perangkat hukum dan lembaga yang diperlukan untuk memulihkan hasil korupsi. Kemitraan bertujuan membuat forum diskusi permanen yang didedikasikan untuk pemerintahan, peraturan otoritas, lembaga donor, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil dari pusat keuangan dan negara berkembang. Inovasi melayani tujuan menghasilkan pengetahuan tentang alat hukum dan teknis yang tersedia untuk memulihkan hasil korupsi dan mempromosikan berbagai praktik terbagai global. Keterangan elemen prinsip banyak diantaranya bertujuan untuk mendorong standar transparansi yang tinggi dan akuntabilitas. Standar AT terakhir dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2016. Itu standar dimaksudkan untuk membawa transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar ke sama aspek pengelolaan sumber daya alam, termasuk transparansi pajak, perdagangan komoditas, dan perizinan. Oke, kita lanjut. Memerangi korupsi di dalam bank yang dibiayai. Bank juga mengembangkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memberantas korupsi kegiatan langsung dalam proyek sendiri. Fokus langsung bank pada korupsi di proyek-proyek yang didanai sendiri dapat ditelusuri kembali ke akhir 1990-an. Keadaan itu, pada pertemuan tahun Bank dan Dana Moneter Internasional tahun 1996, kemudian Presiden Lembaga Keuangan James Wolfson menyatakan ketika perlu menangani kanker korupsi adalah simbol dari fakta perkelahian itu, korupsi akhirnya pindah ke garis depan agenda politik bank. Hal ini menunjukkan perubahan haluan yang membentukkan dalam sistem pengendalian manajemen bank kebijakan. Padahal sudah lama bank pembangunan multinasional itu punya menutup mata terhadap praktik korupsi dan menghindari mempengaruhi urusan internal negara peminjaman. Alasan yang ada di balik perubahan mendadak seperti itu tampaknya ada terkait dengan tubuhnya kesadaran akan perlunya pemberantasan korupsi untuk membina pengembangan. Kutipan berikut dari artikel yang ditulis oleh Wolfson pada tahun 1998 mendukung profesi seperti itu. Korupsi itu penting. Oke, kita lanjut. Sebagai lembaga keuangan internasional, sebagai perorangan dan sebagai perwakilan dari sektor publik atau swasta, kita perlu menjelaskan bahwa korupsi bukanlah minyak yang melumasi perekonomian, tetapi jalan licin menuju kronisme dan kehilangan peluang. Korupsi menciptakan risiko yang marginalisasi yang serius di pasar global. Itu mengancam mengiklis sudah memudarnya dukungan untuk bantuan pembangunan kepada pemerintah. Ini membayangkan investasi sektor swasta, itu menghalangi pertumbuhan, dan terakhir tetapi tidak sedikit pun, itu memaksakan beban berat yang tidak profesional pada orang miskin. Pada kenyataannya, tampaknya penerapan sikap anti korupsi bank juga demikian terkait erat dengan keadaan yang selama tahun 1990-an. Globalisasi dan doktrinnya tetap tentang pasar terbuka dan perdagangan bebas secara radikal mengubah jalannya melakukan operasi bisnis internasional. Ekonomi global telah tercipta lingkungan pasar yang sangat kompetitif yang secara inheren membentukkan perdagangan sistem yang ditandai dengan kejujuran, transparansi, transaksi yang adil. Sebagaimana kantor angkutan umum Amerika Serikat dengan jelas menggarisbawahi dalam laporannya kepada Komite Kongres tahun 2000, ada beberapa alasan mengapa dunia proyek bank membuat lembaga keuangan menghadapi resiko korupsi yang cukup besar. Oke, kita lanjut slide berikut. Harmonisasi prosedur, sanksi, dan cross-resim pencekalan. Standarisasi definisi ini dianggap penting untuk keberhasilan pendekatan yang diharmonisasi. Praktek korupsi adalah mempersembahkan, memberi, menerima, atau meminta secara langsung atau tidak langsung apapun yang beragam untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak patut. Praktik penipuan adalah setiap tindakan dan kelalaian, termaksud representasi yang keliru, yang dengan sengaja atau sembarangan menyesatkan atau mencoba menyesatkan pihak-pihak lain untuk mendapatkan keuntungan finansial atau lainnya, atau untuk menghindari kewajiban. Praktik koersif, merusak atau merugikan, atau mengancam untuk membahayakan secara langsung atau
secara tidak langsung. Pihak manapun atau properti pihak tersebut yang secara tidak patut mempengaruhi tindakan pesta. Praktek kolusif adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai satu tujuan yang tidak tepat, termaksud mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak semestinya selanjutnya dan mendorong konsistensi dalam praktik pemberian sanksi kepada lembaga anggota. IV juga mengembangkan prinsip dan pedoman untuk investigasi. Oke, kita lanjut. Misalnya telah ditetapkan bahwa berbagai investigasi badan harus menjaga objektivitas, ketidakberpihakan, dan keadilan di seluruh proses negatif, bahwa setiap organisasi harus menerbitkan sorotan laporan tahunan, melakukan kegiatan anti penipuan dan korup, dan bahwa standar pembuktian yang harus digunakan adalah lebih mungkin daripada tidak. Seperti yang telah kita bahas di bagian sebelumnya, masing-masing lembaga anggota Satgas IV telah mengembangkan kebijakan anti korupsi sendiri. Akibatnya, IV Satgas mengakui bahwa perlu menerapkan sistem timbal balik pengakuan atas berbagai tindakan penegak hukum. Kita lanjut. Para penulis juga membuat perbedaan antara harmonisasi dan dalam proses untuk menangguhkan atau mencekal entitas atau harmonisasi dari konsekuensi, yaitu sejauh mana keputusan pencekalan salah satu sistem harus dikenali dengan ditaati oleh sistem lain. Sangat menarik untuk perhatikan bahwa beberapa pembicaraan mengungkapkan keanggaan sampai tingkat tertentu. Secara khusus, memang begitu berpendapat bahwa definisi konseptual tentang penangguhan dan pencekalan tidaklah mudah dapat ditransfer ke konteks dan negara lain mengenai pencekalan silang dan pengakuan bersama atas keputusan pencekalan. Meskipun beberapa panelis menegaskan kebijakan tersebut dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas antara sistem, gagasan bisa berarti sesuatu yang kurang dari pencekalan otomatis, yaitu pemicu untuk penyelidikan lebih lanjut, dan bahwa pencekalan silang otomatis dapat menjadi masalah jika pencekalan tidak akan mungkin terjadi dalam sistem negara itu sendiri. Juga harus digarisbawahi bahwa dalam proses sanksi Bank Dunia, keadaan bahwa perusahaan yang diinvestigasi telah dicekal oleh MDB lain untuk perilaku terlarang yang berbeda dapat juga dianggap sebagai elemen yang membenarkan penerapan faktor yang memberatkan yang parah. Oke, baik teman-teman, sekian saja penjelasan saya dalam video ini. Bila ada salah ucap kata atau kalimat yang tidak sesuai dalam penjelasan saya mengenai pendekatan bertingkat dalam memerangi korupsi, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau mengoreksi mengenai materi video pendekatan bertingkat dalam memerangi korupsi yang saya jelaskan tadi dalam video ini. Silakan teman-teman semua boleh berkomentar pada video ini. Perlu diingat juga berikan komentar yang bersifat positif dan membangun demi kebaikan bersama. Oke, sekian dan terima kasih atas kunjungannya di video saya ini. Salam hormat untuk kita semua. Tanamkan budaya anti korupsi pada diri Anda.